Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahsan Wismansyah dari Prodi Pendidikan Masyarakat Angkatan 2023 kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik saya yang berjudul Praktik Hidup Ramah Lingkungan. Praktik Hidup Ramah Lingkungan. Oke, yang pertama ada narasumber saya. Yang kiri ada atas nama Alia Safira Mansur, yang kedua ada Ibu Sri Arianti. Kenapa sih memakai tote bag itu termasuk dalam keberlanjutan, termasuk dalam praktik ramah lingkungan? Karena ketika kita menggunakan plastik, penggunaan plastik itu dapat berbahaya bagi lingkungan. Plastik sekali pakai, terutama yang sulit terurai, dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Proses produksi, distribusi, dan pembuangan plastik juga dapat merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati. Selain itu, plastik yang terbuang ke laut dapat menciptakan masalah serius seperti polusi lautan dan membahayakan hewan laut. Oleh karena itu, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan beralih ke yang alternatif yang lebih ramah lingkungan seperti tote bag merupakan langkah penting untuk melindungi lingkungan menggunakan tote bag. Menggunakan tote bag berkontribusi pada ramah lingkungan karena tote bag dapat digunakan berulang kali, mengurangi ketergantungan pada kantong plastik sekali pakai yang sulit terurai dan berpotensi mencemari lingkungan. Dengan memilih tote bag, kita membantu mengurangi produksi limbah plastik dan mendukung prinsip keberlanjutan dengan memanfaatkan produk yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua ada mematikan lampu ketika tidak digunakan. Ini berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan melalui beberapa cara. Yang pertama, penghematan energi. Dengan mematikan lampu, mengurangi konsumsi energi listrik. Dengan mengurangi pemakaian energi, kita berpartisipasi dalam upaya penghematan energi dan mengurangi kebutuhan akan pembangkit listrik yang sering menggunakan sumber daya fosil yang tidak terbarukan. Reduksi emisi gas rumah kaca. Pembangkit listrik fosil melepaskan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dengan mengurangi konsumsi energi, khususnya dari sumber daya yang tidak ramah lingkungan, kita dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Kesadaran terhadap penggunaan energi membentuk pola pikir yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan. Dengan demikian, mematikan lampu saat tidak digunakan adalah tindakan sederhana yang dapat berdampak positif pada keberlanjutan lingkungan dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem global. Kemudian di sini ada narasumber saya yang bernama Raffi. Pada gambar di atas, Raffi mencuci motor menggunakan selang, sedangkan yang di bawah Raffi mencuci motor dengan mengelap lap. Mencuci motor dengan selang dapat menghasilkan limbah air yang tinggi dan merugikan lingkungan. Sebaliknya, menggunakan lap untuk membersihkan motor dapat mengurangi penggunaan air dan menghasilkan dampak lingkungan yang lebih rendah. Selain itu, pastikan untuk menggunakan deterjen yang ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, yang dilakukan Raffi ini termasuk praktik ramah lingkungan. Narasumber selanjutnya ada yang bernama Fadlan Fadilah. Naik sepeda ini juga termasuk praktik ramah lingkungan. Dengan menaiki sepeda ini memiliki beberapa keuntungan dibanding kendaraan pribadi. Yang pertama, ramah lingkungan. Tentunya ramah lingkungan. Sepeda tidak menghasilkan emisi gas buang seperti kendaraan bermotor. Dengan menggunakan sepeda, kita dapat membantu mengurangi polusi udara dan kontribusi terhadap perubahan iklim. Kesehatan bersepeda. Yang kedua, ada kesehatan. Bersepeda adalah aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan. Ini membantu meningkatkan kebugaran jantung, kekuatan otot, dan mengurangi risiko penyakit terkait gaya hidup. Yang ketiga juga, ini bisa mengurangi kemacetan lalu lintas. Sepeda dapat melewati kemacetan lalu lintas dengan lebih mudah dan cepat. Kemudian ada pengurangan jejak karbon individu. Naik sepeda mengurangi jejak karbon pribadi, memberikan kontribusi positif dalam upaya global untuk mengatasi perubahan iklim. Yang kelima, tidak menghasilkan emisi gas buang. Sepeda tidak menggunakan bahan bakar fosil dan tidak menghasilkan emisi gas buang, seperti kendaraan bermotor. Ini membantu mengurangi polusi udara dan dampak negatifnya terhadap kesehatan dan lingkungan. Oleh karena itu, naik sepeda sering dianggap sebagai opsi transportasi yang lebih ramah lingkungan, sehat, dan berkelanjutan.
Dengan demikian, naik sepeda adalah alternatif transportasi yang ramah lingkungan, membantu melestarikan lingkungan dan memberikan dampak positif pada kesehatan planet kita. Kemudian ada narasumber saya yang bernama Ibu Dina. Beliau mematikan keran ketika sedang mencuci piring. Kenapa sih mematikan keran itu termasuk praktik ramah lingkungan? Itu karena air adalah sumber daya yang penting, dan dengan mematikan keran saat tidak diperlukan, kita dapat menghemat air secara signifikan. Ini bukan hanya praktik hemat biaya, tetapi juga menggunakan konservasi air yang esensial untuk ekosistem, meminimalkan tekanan terhadap sumber daya air, dan mengurangi dampak eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan. Kemudian ini ada narasumber saya lagi yang bernama Alia Safira. Beliau menggunakan tumbler ketika membeli minuman dan menggunakan sedotan yang bukan berbahan plastik. Kenapa sih menggunakan tumbler termasuk praktik ramah lingkungan? Ini karena menggunakan tumbler dapat mendukung keberlanjutan lingkungan karena mengurangi ketergantungan pada botol plastik sekali pakai. Dengan membawa tumbler sendiri, kita dapat menghindari pembelian botol air minum plastik yang dapat mencemari lingkungan. Tumbler yang dapat diisi ulang secara berulang kali membantu mengurangi limbah plastik, mendukung gaya hidup ramah lingkungan, dan mengajarkan praktik penggunaan yang lebih bertanggung jawab terhadap sumber daya alam. Oke, ini adalah gambar menampung air hujan. Jadi kita bisa mencuci atau menyiram tanaman dengan air hujan yang dapat dianggap sebagai tindakan ramah lingkungan, karena penggunaan air hujan mengurangi ketergantungan pada air bersih dan sumber daya air tanah, membantu pelestarian lingkungan, dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem. Selain itu, hal ini juga mendukung praktik konservasi air yang bertanggung jawab. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.